Saya terus terang waktu nulis ini pusing saya karena banyak sekali prosedur dan proses yang harus dilalui. Setiap jenjang perlu ada penyelenggaranya dan tiap jenjang perlu ada pengawasnya. Kalau ada yang tanya siapa YouTuber yang paling saya kagumi, maka salah satu nama yang muncul di sana adalah Ferry Irwandi. Kalau ada yang tanya lagi, channel YouTube apa yang paling kamu sering lihat? Maka salah satu nama yang muncul di situ adalah Total Politik. Tapi dengan berat hati, konten YouTube saya hari ini akan mendebat langsung Ferry Irwandi dan Ari Putra yang adalah presenter dari Total Politik. Nah, apa saja keberatan saya? Ora usah kesuwen, kabur lama-lama bersama Kuli. Ayo, kita kulik. Yang kita ketahui selama ini dan saat ini sistem pemilu kita berlangsung dengan proporsional terbuka. Mulai di pemilu tahun 2009 sampai dengan sekarang. Sistem proporsional terbuka itu rawan inkonstitusional. Kenapa proporsional tertutup itu menjadi valid? Pertama, tentunya argumen konstitusional. Seperti biasa, sebelum mulai video saya akan memberikan beberapa catatan terlebih dahulu berkaitan dengan konten video kali ini. Pertama, saya sengaja tidak akan membahas polemik bahwa pemilu proporsional terbuka itu punya potensi inkonstitusional. Alasannya sederhana, perdebatan tentang hukum bagi sebagian orang itu cukup boring, ya. Bosen nih kalau orang bilang. Di sisi lain, dengan segala hormat, saya menganggap pasal-pasal yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuat proporsional terbuka disebut pemilu yang inkonstitusional. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan melewatkan pembahasan legalitasnya. Dan untuk mempersingkat durasi, saya hanya membahas 2P, politis dan populer. Lalu apa saja yang akan saya bahas dalam konten kali ini? Nanti saya akan mengawali dengan menerangkan apa itu proporsional terbuka. Selanjutnya pembahasan akan masuk ke dalam topik, yaitu yang pertama, ongkos politik yang besar plus kontrol keuangan yang sulit dalam proporsional terbuka. Kedua adalah masalah efektivitas kerja wakil rakyat. Ketiga adalah masalah idealisme partai melalui caleg-calegnya. Sebagai penutup, saya nanti akan membeberkan satu kerugian besar andai kata proporsional terbuka diganti dengan proporsional tertutup, terutama untuk partai-partai kecil. So, check it out. Secara gampang, beda proporsional terbuka dan pemilu proporsional tertutup itu kelihatan saat kita membuka kertas suara untuk memilih DPR, baik pusat maupun daerah. Nah, kalau di zaman Orde Baru ya, kita buka kertas suara, kita hanya akan melihat nama partai, lambang partai. Saat itu ada 3, P3, Golkar, dan PDI. Jadi kita akan hanya mencoblos nama partai saja dan kita tidak akan memilih nama orangnya. Nah, masalah nanti siapa yang akan jadi wakil kita di DPR atau DPRD itu sepenuhnya tergantung kebijaksanaan dan keputusan partai. Kalaupun misalnya kadang-kadang di bawahnya itu ada nama-nama, di bawah lambang partai itu nanti akan ada nama-namanya, mereka akan terpilih sesuai dengan urutan dari atas ke bawah. Atau bilang enggak ya, sekali lagi ditentukan oleh partai yang bersangkutan. Dalam pemilu proporsional terbuka, kertas suara akan jelas lebih besar dan rumit karena ada nama-nama orang yang akan kita bisa pilih, ya kan? Dan suara kita, pilihan kita bukan hanya menentukan partai mana yang akan mendapat suara, tetapi juga kita akan menentukan siapa yang akan terpilih dari partai-partai tersebut. Semoga penjelasan ini mencerahkan. Muga-mugi orang lu. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka jelas jauh lebih mahal dibanding tertutup. Contoh kecil aja untuk KPU sebagai penyelenggara. Kertas suara yang dicetak harus lebih besar. Nah, berarti ini minimal biaya cetak kertasnya ini sudah lebih besar. Kalau kertasnya lebih besar, berarti biaya logistiknya lebih mahal. Biaya penghitungannya lebih rumit. Kalau penghitungannya lebih rumit, lebih jelimet, lebih lama, maka tentu lebih makan waktu, lebih makan tenaga, dan tentunya biayanya harus ditambah. Masih berkaitan Sistem dengan proporsional tertutup tuh harusnya bisa membuat ongkos politik bisa significantly reduced. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau misalnya di sistem proporsional terbuka, itu kan pertempurannya di level individu ya. 7.900 caleg ini harus mengkampanyekan dirinya gitu kan. Bayangin bedanya ongkosnya gitu ya, dari sisi ongkosnya dengan kalau misalnya yang perlu berkampanye itu hanya di level partai.
Jadi kita membandingkan antara mengkampanyekan 8.000 nama dengan 17 nama. Masih berkaitan dengan uang, sistem proporsional terbuka jelas membuat pengawasan peserta pemilu menjadi lebih kompleks. Ya, bila pemilu kita cuma nyoblos partai aja, sekarang kan partai pemilu sekitar 17 partai ya. Sebagai perbandingan tahun 2019 tercatat hampir 7.000 orang yang bertarung untuk memperebutkan 575 kursi di DPR pusat. Itu masih di DPR pusat ya. Hitung saja berapa jumlah calon legislatif untuk daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Pasti jumlahnya itu puluhan ribu, bahkan mungkin bisa ratusan ribu. Bayangkan betapa rumitnya pendaftaran, verifikasi, penelusuran rekam jejak, sampai akhirnya berlanjut pada penentuan calon, lalu mencetak kertas suara dan sebagainya. Saya terus terang waktu nulis ini pusing saya, karena banyak sekali prosedur dan proses yang harus dilalui. Setiap jenjang perlu ada penyelenggaranya, dan tiap jenjang perlu ada pengawasnya. Bagi calon legislatif juga sama saja. Mereka harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kampanye. Karena sekarang faktor terpilihnya mereka sebagai anggota dewan tidak hanya tergantung pada partai politiknya, tetapi terutama dari popularitas seorang calon. Untuk proses mengetopkan diri, membuat supaya terkenal, tentu perlu biaya yang nggak sedikit. Cilakanya juga dalam sistem proporsional terbuka ini yang memang sangat liberal, membuat money politik dan bagi-bagi uang merajalela. Nah, dari sini jelas mengapa sistem proporsional terbuka membutuhkan uang yang jauh lebih besar daripada proporsional tertutup. Nah, pertanyaannya, mengapa kok saya tetap mendukung proporsional terbuka? Mari kita bahas satu persatu. Apapun sistem yang dipilih, baik itu sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup, maka proses pendaftaran caleg, verifikasi, dan pengawasan tetap harus dilakukan. Karena setiap partai politik memang harus menyetorkan nama calon legislatif mereka kepada KPU. Tapi dengan sistem proporsional terbuka, pengawasannya justru sekarang akan melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat menjadi ingin tahu, nama calon saya nanti siapa ya? Mereka akan mentelengi ya, itu satu persatu melihat si calon A, partai A ini calonnya siapa saja, partai B calonnya siapa saja. Kalau proporsional tertutup ya mereka nggak akan peduli siapa yang akan dicalonkan, karena mereka kan nggak milih nama orang. Tapi dengan proporsional terbuka, kita akan mulai melihat-lihat, oh ini siapa, track recordnya gimana. Nah, ketertarikan ini, kuriositas ini membuat calon yang terpilih bisa terseleksi, bahkan sejak nama-nama itu mulai dipublikasikan. Dalam proporsional tertutup kita sebagai masyarakat jelas lebih turun partisipasinya, karena kita tidak terlalu punya kepentingan untuk mengecek nama-nama yang ada. Mungkin ada yang skeptis lalu bertanya, memang berapa banyak orang sih yang repot-repot cek rekam jejak caleg mereka? Jawabannya banyak banget. Ya, kalau dengan partai akan lebih sederhana, masyarakat nggak perlu pusing-pusing lagi. Loh, dengan sistem yang pusing aja, masyarakat milih caleg kok. Coba kita lihat berbagai partai besar nih, kayak PDIP misalnya. PDIP itu yang milih partainya saja itu cuma 27%. Memang cukup tinggi, tapi 27%. 63% itu milih caleg. Partai Golkar misalnya, lebih rendah lagi. Yang milih Partai Golkar itu, yang milih partainya saja itu hanya 19 atau 20%. Sisanya 80% itu milih caleg. Banget. Hasan Nasbi dalam salah satu videonya membagikan hasil Pileg 2019 yang dengan mengejutkan secara statistik bahwa di atas 50% pemilih bukan hanya memilih parpol, tetapi memilih nama. Kita bisa berdebat panjang lebar ya, mengapa seorang memilih si A atau memilih si B. Tapi secara sederhana kita tidak akan memilih orang yang misalkan pernah tersandung kasus korupsi misalnya, atau pernah melakukan pelecehan seksual, atau orang yang integritasnya rendah. Ini berarti paling tidak terjadi seleksi di tingkat yang paling sederhana dari pengetahuan masyarakat calon pemilih. Seperti yang saya sebutkan tadi, sistem proporsional terbuka membuat biaya pemilu dari seorang calon legislatif menjadi lebih tinggi. Ya, misalkan ya, kita kan perlu bagi-bagi kaos, sosialisasi,
bahkan untuk serangan fajar. Ini memang membutuhkan modal dan kapital yang besar. Dan ini membuat seseorang biasanya terpacu untuk balik modal saat terpilih jadi anggota dewan. Tetapi kenyataannya adalah kasus korupsi juga terjadi di dalam sistem proporsional tertutup. Jadi sejak dulu kalah, bahkan sejak kita pakai sistem proporsional tertutup pada zaman Orde Baru, korupsi masih berjalan terus. Persoalan yang lain adalah tidak ada jaminan bahwa sistem proporsional tertutup akan membuat money politik tidak terjadi. Bedanya, uang suap yang diberikan itu cuma pindah jenjang aja. Kalau yang di sistem proporsional tertutup, penerima uangnya adalah elit-elit parpol. Ya, elit-elit parpol ya, seperti kita tahu sendiri bisa punya kuasa untuk jual beli nomor urut. Jadi kalau saya ingin nomor urutnya lebih tinggi, saya harus bayar lebih banyak. Atau bahkan sekedar menjual surat rekomendasi agar seseorang bisa menjadi caleg di partai tertentu. Dalam sistem proporsional terbuka ada kapital yang bergerak, tetapi perputarannya itu lebih mengarah ke rakyat bawah. Ambil contoh deh, untuk nyetak kaos, baliho, pasti tukang-tukang sablon kecil yang bakal dapat rezeki. Karena jumlahnya kan tidak banyak. Tapi coba ambil contoh kalau yang bikin promosi itu adalah partai. Ya kalau partai itu kan bikinnya banyak. Nah jelas yang bisa bikin itu ya perusahaan pengusaha besar. Kalau partai perusahaan kecil ya nggak sanggup untuk bikin pesanan dalam jumlah yang besar. Begitu juga sosialisasi dan serangan fajar tadi. Yang ketiban pulung ya rakyat-rakyat kecil gitu. Ya saya betul itu sama-sama curang, tapi minimal bukan hanya elit partai yang perutnya tambah buncit kan. Saya minta maaf karena ternyata hanya untuk membahas pemilu dengan biaya tinggi membutuhkan waktu yang sudah cukup lama. Oleh karena itu saya akan cukupkan video ini sampai di sini dan saya akan lanjutkan di video saya selanjutnya. Sebagai penutup, saya menyatakan pandangan bahwa caleg yang terpilih membutuhkan modal ketenaran atau modal kapital atau bahkan keduanya tidak selalu betul. Kita bisa saksikan di beberapa contoh anggota-anggota legislatif di daerah. Ada yang latar belakangnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Ada yang mereka tukang ojek, ada mereka yang jadi tukang galon, atau ada pekerjaan-pekerjaan remeh lainnya. Dan mereka bisa menang. Ini real. Sekali lagi ini membuktikan banyak cara yang bisa ditempuh selain bermain-main dengan uang dan modal keartisan. Saya cukupkan dulu konten ini sampai di sini. Kita akan jumpa pada konten selanjutnya karena bersama Kulik kita akan terus mengulik. Ciao.